Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue pengen bahas sebuah kasus. Soal sebuah kasus yang bisa dibilang menjadi salah satu sisi gelap dari tahun 80-an. Dan di video kali ini juga nanti gue bakal ajak lu ke sebuah tempat yang mungkin jadi salah satu tempat yang mengambil inspirasinya dari sisi gelapnya era 80-an. Nah, makanya sebelum gue ajak lo ke tempat tersebut, tempat yang gelap tersebut, yang mengambil inspirasi betapa gelapnya tahun 80-an pada kala itu, gue akan bahas salah satu hal yang menurut gue menarik sekali. Itu adalah Montauk Project. Sebuah project yang sampai detik ini masih bisa dibilang tidak bisa dibuktikan, tapi punya sejarah gelapnya. Sebelum itu, silahkan like, share, dan subscribe pastinya. Follow gue di @rivalsantosa, gue di Instagram. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. Oke, jadi gue akan menceritakan secara singkat dari sebuah proyek rahasia pemerintah pada tahun atau era 80-an yang dinamai dengan Montauk Project. Jadi Montauk Project ini adalah sebuah proyek rahasia yang dipercayai oleh banyak teori konspirator gitu ya, bahwa proyek ini membuat sebuah senjata yang memanfaatkan pengendalian pikiran dan juga telepati, pembuatan portal ruang dan juga waktu untuk bisa ke dimensi lain. Bahkan penculikan anak-anak kecil juga katanya lahir dari Montauk Project ini. Montauk Project ini diklaim oleh seorang penulis buku yaitu Preston Nichols pada tahun 1992 yang mengatakan bahwa proyek ini membuat sebuah senjata dengan kekuatan pikiran dengan nama The Seeing Eye, di mana orang yang memiliki kekuatan ini hanya perlu berkonsentrasi pada sebuah barang atau rambut yang terkait dengan target yang ingin ia lihat, yang kemudian akan membawa orang tersebut untuk bisa melihat, mendengar, bahkan merasakan apa yang targetnya sedang lakukan dan bicarakan. Yang bisa dibilang ini mirip sama Eleven dari Stranger Things yang ngintipin pacarnya pakai kekuatan kayak beginian. Dan dikatakan juga bahwa Montauk Project ini memiliki sebuah perangkat eksperimen untuk menunjukkan ataupun memperkuat kekuatan pikiran mereka bernama Montauk Chair. Dan lagi ini kayak si Eleven di Stranger Things gitu. Dan yang bisa bikin tuh kaleng Coca-Cola penyok gitu kan. Nah, selain itu, eksperimen Montauk Project ini pun merupakan sebuah eksperimen yang melibatkan manusia di mana mereka menculik anak laki-laki yang kemungkinan akhirnya dinamai dengan istilah Montauk Boys. Nah, menariknya ada sebuah pengakuan dari mantan Montauk Boys yaitu Stuart Swerdlow yang mengklaim bahwa ia berhasil merecover ingatannya. Di mana ingatannya tuh udah dihilang setelah eksperimen ini. Nah, ia menjelaskan kepada The Sun di tahun 2017 bahwa anak laki-laki yang menjadi target dari eksperimen ini biasanya adalah anak yatim piatu atau dalam pelarian ataupun pencandu narkoba, yang kemudian anak-anak ini mendapatkan perlakuan buruk juga saat diambil sebagai salah satu kelinci percobaan dari Montauk Boys ini. Mulai dari perubahan suhu ruangan drastis, membuat kelaparan ataupun sebaliknya, hingga dipukuli untuk bisa membuat pikiran dari anak-anak ini bisa lebih mudah untuk diprogram ulang sehingga memudahkan proses eksperimen dari Montauk Boys ini. Nah, Montauk Project ini juga bisa dibilang merupakan sebuah konspirasi yang mirip banget sama sebuah series dari Netflix yaitu Stranger Things. Dan memang director dari Stranger Things yaitu The Duffer Brothers itu mengambil Montauk Project ini sebagai sebuah inspirasi yang akhirnya membuat series Stranger Things. Yang kemudian menurut gue pribadi menjadi salah satu series yang paling gue suka karena memberikan penggambaran seberapa gelapnya 80s dengan mengambil inspirasi dari Montauk Project ini yang kemudian membuat mereka dapat menggambarkan portal ruang dan waktu, bagaimana eksperimen terhadap anak-anak yang akhirnya bisa dibilang menjadi sebuah hal yang ikonik banget di Stranger Things, yaitu adalah portal menuju Upside Down. Nah, jadi buat lu pada yang mungkin mau merasakan vibes Upside Down dari Stranger Things, gue bakalan ngajak lu melihat experience ala Stranger Things yang kebetulan kemarin gue sempat datang di M-Block. Dan gue bakalan ceritain experience gue di sana yang menjadi awal untuk menyambut Stranger Things 4 Volume 1 yang rilis di tanggal 27 Mei 2022. Habis ini gue maraton. Jadi kalau misalkan lu ikutin gue di Instagram, gue tuh sempat bikin IG story di mana gue menemukan hal-hal aneh dengan tulisan semua akan terbalik pada waktunya di mana-mana.
Nah di M Block ini kita bisa merasakan dunia terbalik dari Stranger Things, yaitu Upside Down. Di depan M Block kita udah disambut dengan sebuah tulisan besar, semuanya terbalik, yang memang menjadi tajuk untuk Stranger Things 4 ini. Dan ketika lo masuk ke dalam, lo tuh bisa melihat sebuah ruangan yang sangat ikonik dari season 1 dan season 2 di Stranger Things, yaitu ruang tamunya keluarga Byers atau rumahnya si Will Byers. Lo sendiri bisa melihat di sana ada sebuah coret-coretan, ada ABCD-nya, lampu warna-warni, kedap-kedip yang jadi cara komunikasi antara maknya Will kepada si Will yang hilang di Upside Down. Dan juga coret-coretan dari season 2. Lu pada yang mungkin mau merasakan rumah Will Byers, ini adalah saat yang tepat karena benar-benar menurut gue desainnya cakep banget, terutama buat lu yang mau foto-foto di sana. Ditambah lagi di ruangan ini lu bisa melihat beberapa ornamen dari Hawkins Lab yang mirip dengan kasus yang gue ceritain tadi, yaitu Montauk Project. Yang akhirnya menurut gue Stranger Things ini menggambarkan dengan baik sisi gelap dari era 80s itu sendiri dan kebangkitan era 80s itu sendiri. Nah, ke dalamnya lu bisa melihat sebuah jalan menuju Upside Down atau lebih tepatnya sebuah portal ke Upside Down yang akan membawa lu ke experience sesungguhnya di M Block. Lu pada yang mungkin beruntung dan bisa dapetin tiket untuk masuk ke Creative Hall ini, ya lu mungkin bisa merasakan glamournya 80s itu sendiri. Dimana lu bisa main sepatu roda di Ring Omania yang mungkin kalau lu sadar ini ada di trailernya Stranger Things 4 yang kemudian mereka bawa ke M Block ini. Dan itu cantik banget menurut gue. Dan lu yang demen foto-foto atau lu cewek-cewek yang mau IG fitsnya bagus, lu bisa coba masuk ke Mirror Room yang cakep banget. Ini menurut gue buat lu yang suka foto-foto estetik banget, dan itu ada di Instagram gue juga sih ya. Selain dua hal menarik tersebut, lu bisa merasakan bermain arcade yang memang pada era 80s menjadi salah satu hal yang booming banget buat anak muda. Dan lu bisa merasakan bermain dingdong di M Block yang memang lengkap banget vibe Stranger Things-nya kayak Upside Down, Monster, dan juga era 80s yang kental sekali. Nah buat lo yang mungkin mau datang ke sana, sayang banget tiket untuk lo masuk ke area Ring Omania itu udah habis. Tapi lo pada bisa tetap datang untuk merasakan feel dari Stranger Things. Salah satunya adalah rumahnya Will Byers, ada Hawkins Lab, Upside Down Portal, dan beberapa ornamen Upside Down. So far buat gue ini pengalaman yang menarik banget, dimana lo bisa merasakan feel Stranger Things untuk menyambut Stranger Things 4 Volume 1 tanggal 27 Mei 2022. Dan memang menurut gue Stranger Things adalah salah satu series yang berhasil memberikan penggambaran seberapa dark dan juga glamornya era 80s itu sendiri, dengan sekumpulan bumbu-bumbu referensi dari pop culture dan juga konspirasi seperti Montauk Project yang mendasari Stranger Things itu sendiri. So menurut gue itu adalah experience dan juga bagaimana sebuah film yang mengambil tema atau inspirasi dari yang terjadi atau bisa dibilang dari hal-hal gelap yang terjadi di tahun 80-an. Dan menurut gue tahun 80-an selalu seru aja untuk dibahas karena recycle-nya sampai detik ini masih terasa dari segi fashion, musik, dan segala macamnya. Jadi era yang manis banget sebenarnya. Jadi kalau lo mau mencoba merasakan experience-nya bisa langsung ke M Block dan jangan lupa untuk nonton Stranger Things 4 yang volume pertama karena bentar lagi mau tamat nih ya seriesnya. Ini series yang bawa gue ke Netflix nih. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santosa. See you on the next video. Bye bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know